كلمة الضغط يمكن تثير نرفزة لكثير من المدربين كالمدرب. Pengakuan sangat keras Kuwait usai pertandingan Timnas Indonesia versus Kuwait tadi. Simak berita selengkapnya di channel Free Kick Timnas. Jadi harapan admin, setelah pertandingan kualifikasi Piala Asia U17 antara tim nasional Indonesia U17 yang diasuh oleh Indras Jafri melawan Kuwait U17, pelatih Kuwait, Ferdo Milin, memberikan pengakuan jujur terkait performa timnya. Dalam sesi wawancara pasca pertandingan, Milin secara terbuka mengakui bahwa timnya menghadapi tantangan besar saat berhadapan dengan skuad muda Indonesia. Milin, yang dikenal sebagai pelatih berpengalaman di level usia muda, mengakui bahwa Indonesia menunjukkan performa yang lebih baik dari yang ia harapkan. Mereka bermain dengan sangat terorganisir dan memiliki intensitas yang tinggi sepanjang pertandingan. Kami tahu Indonesia memiliki talenta, tapi saya harus jujur, mereka bermain di level yang sangat kompetitif hari ini, ujar Milin. Ia juga menyoroti kecerdasan taktis yang ditampilkan oleh Indras Jafri dan tim pelatih Indonesia. Indonesia tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga pintar dalam mengatur permainan. Taktik mereka jelas, mereka tahu kapan harus menyerang dan kapan harus bertahan. Itu yang membuat kami kesulitan sepanjang pertandingan. Namun, Milin juga menekankan bahwa timnya masih dalam proses pembelajaran dan berharap para pemain muda Kuwait dapat belajar dari pengalaman ini. Kami adalah tim muda, dan setiap pertandingan seperti ini adalah kesempatan bagi kami untuk berkembang. Saya yakin para pemain saya akan mengambil pelajaran penting dari pertandingan ini, terutama dalam hal mental dan taktik. Pelatih asal Kroasia tersebut juga mengapresiasi atmosfer pertandingan dan dukungan supporter Indonesia yang sangat antusias. Atmosfer di stadion luar biasa. Supporter Indonesia benar-benar memberikan energi bagi tim mereka. Ini adalah pengalaman yang berharga bagi para pemain saya untuk merasakan tekanan semacam ini. Di akhir wawancara, Milin menegaskan bahwa meskipun hasil pertandingan tidak sesuai harapan, ia tetap optimistis dengan masa depan tim Kuwait U17. Kami akan menganalisis pertandingan ini dengan baik dan berusaha memperbaiki kelemahan-kelemahan kami. Jalan menuju kesuksesan di level internasional tidak mudah, tapi kami akan terus berjuang. Pengakuan jujur Ferdo Milin ini mencerminkan tekadnya untuk membangun tim Kuwait U17 yang lebih kuat di masa depan, sambil mengakui kekuatan lawan dan pentingnya belajar dari setiap pertandingan yang dihadapi. PSSI optimistis Timnas U17 Indonesia bisa susul tim asuhan Sintayong dan Indras Jafri. Timnas U17 Indonesia memulai perjuangan di kualifikasi Piala Asia U17 2025 dengan melawan Kuwait. PSSI optimistis skuad Garuda Asia bisa susul tim asuhan Sintayong dan Indras Jafri. Timnas U17 Indonesia akan menghadapi laga perdana Grup J kualifikasi Piala Dunia U17 2025 di Stadion Abdullah Al Khalifa Al Sabah, Mishref, Rabu, 23 Oktober 2024, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Ini akan menjadi perjalanan perdana Timnas U17 Indonesia untuk bisa merebut tiket ke Piala Asia U17 2025 di Arab Saudi. Untuk menghadapi laga ini, skuad Garuda Asia sebenarnya telah memulai perjalanan panjang. Aiputu Panji Apriawan dan kawan-kawan sudah menjalani pemusatan latihan di Spanyol dan Qatar. Tim Merah Putih bakal telah menjalani 2 laga uji coba melawan Qatar. Mereka meraih kemenangan sekali 2-1 dan sekali imbang 1-1 saat melawan Qatar. Ini bisa menjadi awal bagus buat Timnas U17 Indonesia yang menargetkan kemenangan pada ajang ini. Hal ini karena Timnas U17 Indonesia ditargetkan untuk bisa lolos ke babak final Piala Asia U17 2025 mendatang. Namun, untuk bisa mewujudkan itu tak akan mudah, karena laga perdana tim Merah Putih melawan tim tuan rumah Kuwait. Ini akan menjadi ujian pertama yang berat buat tim asuhan Nova Arianto.
walaupun laga melawan Kuwait tak akan mudah buat tim Merah Putih. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi percaya bahwa timnas U17 Indonesia bakal bisa menampilkan yang terbaik. Sekjen PSSI mengaku telah berkomunikasi dengan pelatih timnas U17 Indonesia, Nova Arianto. Menurutnya, Zahabi Goli dan kawan-kawan dalam kondisi terbaik dan dipastikan tak ada yang mengalami cedera. Untuk itu, timnas U17 Indonesia dipercaya bakal bisa tampil maksimal melawan Kuwait nantinya. Yunus berharap dalam laga perdana melawan Kuwait ini, skuad Garuda Asia bisa memberikan penampilan terbaiknya. PSSI percaya tim asuhan Nova Arianto bakal bisa melewati setiap pertandingan dengan baik dan diharapkan meraih kemenangan nantinya. Kita berharap juga mereka hari Rabu, mereka mulai melakukan pertandingan, ujar Yunus Nusi kepada awak media, termasuk bolasport.com saat ditemui di kantor Kemenpora, Senin, 21 Oktober 2024. Pria berusia 54 tahun tersebut optimistis tim asuhan Nova Arianto bakal bisa mengikuti jejak senior-seniornya. Timnas U17 Indonesia dipercaya bakal bisa mengikuti jejak timnas U20 Indonesia yang sudah memastikan lolos ke Piala Asia U20 2025. Tim asuhan Indra Syafri itu berhasil lolos ke putaran final Piala Asia U20 2025 seusai keluar sebagai juara grup F di kualifikasi Piala Asia U20 2025 pada September lalu. Jens Raven dan kawan-kawan berhasil lolos dengan mengemas 7 poin, sehingga mereka berhak tampil di Piala Asia U20 2025 di Cina pada Februari mendatang. Tak hanya mengikuti jejak timnas U20 Indonesia saja, namun timnas U23 Indonesia juga dipastikan lolos ke Piala Asia U23 2026. Tim yang dilatih Shin Tae-yong itu lolos secara otomatis ke Piala Asia U23 2026 setelah mereka finish di posisi 4 besar pada edisi 2024 ini. Tak hanya ini, tim yang juga dilatih Shin Tae-yong yakni Timnas Indonesia Senior juga dipastikan lolos ke Piala Asia 2027. Hal ini karena tim Merah Putih dipastikan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk itu, Timnas Indonesia pun mendapatkan tiket secara otomatis ke Piala Asia 2027 mendatang, saat para seniornya sudah memastikan lolos ke Piala Asia. PSSI pun percaya Timnas U17 Indonesia ini bakal bisa menyusul tim asuhan Shin Tae-yong dan Indra Syafri. Yunus Nusi optimistis dengan persiapan yang telah dilakukan tim Merah Putih dan kondisi para pemain yang tak ada cedera. Dan kami sangat optimis mereka bisa melewati fase ini sebagaimana yang dilalui Coach Indra Syafri di U20 kemarin, kata Yunus Nusi. Jelang perjuangan pertama Timnas U17 Indonesia ini, pelatih Timnas U20 Indonesia Indra Syafri pun mengaku mendoakan yang terbaik buat tim asuhan Nova Arianto. Ia berdoa agar setiap tim nasional yang beraksi di ajang internasional selalu bisa meraih hasil terbaik. Setiap malam saya doakan semua tim nasional bak senior U23, U20, U17. Kita doakan supaya mencapai hasil maksimal, tutur Indra Syafri saat ditemui terpisah di kantor Kemenpora, Senayan, Jakarta. Sementara itu, setelah menghadapi Kuwait, timnas U17 Indonesia nantinya juga akan melawan tim Kepulauan Mariana Utara pada 25 Oktober 2025. Setelah itu, skuad Garuda Asia akan menghadapi laga pamungkas grup G melawan Australia pada 27 Oktober mendatang.